Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And then this video I will explain about the limiting reactant and excess reactant, and then we will identify the limiting reactant in a given chemical reaction and calculate how much product will be produced from the limiting reactant. Okay, in this question I will explain the answer with Indonesian language. Okay, the number one. This just only one number, just only one question. Okay, but the answer has four. Okay, when iron 3 hydroxide is mixed with sulfuric acid, iron 3 sulfate precipitate result. Relative atomic mass iron blah blah blah. Okay, the question. Balance the following equation. Okay, the first we will balance the following equation. Jadi sebelum kita jawab pertanyaannya, kita harus balance dulu persamaan reaksinya, atau harus disetarain dulu nih persamaan reaksinya supaya kita bisa menjawab beberapa reaksinya. Oke, di sini limiting reactant itu kalau misalnya Indonesianya itu adalah reaksi pembatas, sedangkan kalau excess reactant ini itu berarti yang sisa kayak gitu. Oke, di sini udah ada persamaan reaksinya, yaitu kita cuma tinggal disuruh balance-nya aja. Jadi ini ada yaitu Fe. Oke, ini kita buat di bawah aja ya. Yang A-nya kita taruh di sini. Oke, yaitu FeOH 3 kali. Oke teman-teman nih. Jadi terkadang ada soal itu dia cuma kasih nama seperti ini. Jadi teman-teman harus konversi ke rumus kimianya kayak gini, yang formulanya. Oke. Jadi teman-teman harus tahu nih bahwa yang iron 3 hydroxide itu adalah rumus kimianya yang ini. Oke, sedangkan yang sulfuric acid itu adalah H2SO4 atau asam sulfat gitu. Sedangkan iron 3 sulfate itu adalah Fe2SO4 3 kali kayak gitu. Oke. Jadi ini kita balancing dulu persamaan reaksinya atau equationnya supaya kita bisa cari yang mana yang limiting reactant dan excess reactantnya. Oke. Ini berarti FeSO4 sebanyak 3 kali ditambah H2O. Oke. Jadi teman-teman gini, untuk balance itu kan dia harus sama ya, jumlah atom yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu harus sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, teman-teman buat aja per grup kayak gitu. Jadi ini SO4-nya ini ada 3 ya kan dalam grup nih. Nah, ada 3. Ini berarti ada 1. Supaya lebih gampang, berarti ini dikali 3 gitu. Jadi kita nggak ngitungnya satu per satu kayak gitu. Terus selanjutnya apalagi ya? Oh iya, sorry. Ini Fe2 ya. Oke, Fe2 SO4 ya kali. Berarti di sini ada 2. Oke. Setelah itu, apalagi yang tinggal? H-nya. Oke, kita cek. Di sini hanya kan ada 3 nih. Nah, di koefisiennya 2, berarti total H di sini ada 6. Di sini 2 kali 3, ini juga 6. Berarti total 12. Ini ada 2, berarti supaya sama, ini 6. Oke, jadi the answer A-nya yang ini, answer-nya. Oke, terus kalau yang B, nih. If 3.6 gram of iron hydroxide is treated with 2.4 gram of sulfuric acid, what is the limiting reactant? Oke, jadi limiting reactant ini itu jadi gini ya. Ini kan persamaan reaksinya ini ada 2 ya reaktannya, yaitu FeOH3 sama H2SO4. Jadi yang ditanya di sini adalah limiting reactant. Limiting reactant itu adalah di mana di antara kedua reaktan ini atau kedua bereaksi ini yang habis bereaksi, kayak gitu. Tujuannya kita mencari limiting reactant yaitu untuk mencari misal nih, ini kan sebagai produk ya. Jadi kan di awal ini nilainya nggak ada. Karena lama-kelamaan produk itu baru muncul jika reaksinya bereaksi kayak gitu. Jadi untuk mencari nilai yang ini atau berapa yang ini bereaksi itu bisa kita cari siapa yang menjadi limiting reactantnya. Jadi limiting reactant itu adalah reaktan yang habis bereaksi. Oke, caranya yaitu ini cara gampangnya ya dari teman-teman. Mungkin beda nih, setiap guru ngajarinnya beda tapi semua intinya sama aja kayak gitu. Oke, yang pertama caranya yaitu kita cari molnya dulu. Karena ini kan diketahui ya mass masing-masing katanya. Jika yang ini massnya 3,6, oke sekarang kita yang B ya. Oke, 3,6. Sedangkan yang sulfuric acidnya ini 2,4.
Oke, untuk mencari mol, teman-teman masih ingat kan? Oke, kita buat sini deh yang B-nya ya. Untuk mencari mol, itu kan sama dengan mass per, oke, ini adalah molekul formula atau compound, itu berarti dia adalah MR. MR ini adalah molekul relatif mass-nya. Oke, jadi setiap atom itu punya mass masing-masing. Ini udah disediain. Oke, berarti kita cari molnya si Fe dulu ya, yang iron. Ini mass-nya adalah 3,6 gram. Oke, dibagi dengan MR-nya di sini berarti ini kita jumlahin semuanya ya. Ini kan FeOH 3 kali, berarti Fe-nya ada 1, ditambah 3 atom O-nya. O-nya berarti dikali 16 ya. Berarti ini hanya ada 1. Oke, ini kita jumlahkan, nanti akan ketemu jumlah MR-nya itu, yaitu 106,85. Oke, gram per mol. Ini berarti hasilnya kita buat angkanya berapa belakang koma ya? Oke, kita buat 3 belakang koma deh. Oke, ini berarti 0,0336 mol. Dan kita cari mol yang kedua yaitu mol dari sulfuric acid dengan rumus yang sama. Berarti mass-nya 2,4. Sedangkan MR-nya itu adalah 98,1. Oke, kita cari berarti nilainya itu adalah 0,0244 mol. Oke, nih. Setelah kita dapat molnya, kita taruh di sini. Oke, ini kita hapus ya yang mass-nya ini, atau mass-nya kita taruh di sininya aja deh. Ini mass-nya 3,6, ini 2,4. Sedangkan molnya kita taruh sini. Molnya iron itu adalah 0,0336, sedangkan mol sulfuric acid 0,0244 mol. Oke, kalau teman-teman udah ketemu molnya, ya. Setelah itu, teman-teman bagi dengan koefisien masing-masing. Ini kan berarti dibagi dengan koefisiennya 2. Nah, sedangkan ini dibagi dengan koefisiennya yaitu 3. Oke, jadi hasil bagi mol dengan koefisien masing-masing yang paling kecil hasil baginya itu yang akan kita sebut sebagai limiting reactant. Oke, sekarang kalau misalnya kita bagi secara kasat mata sih yang paling kecil yang mana? Yang sulfuric acid ya. Oke, kita bagi deh supaya kelihatan mana hasilnya. Oke, hasilnya berarti ini 0,0168, sedangkan kalau ini 0,0244 itu dibagi 3 ya. Oke, ini berarti sama dengan 0,008. Oke, kelihatan kan? 2 kali lipatnya nih. Nah, ini yang paling kecil. Jadi hasilnya ini yang paling kecil ini yang digunakan, ini yang disebut sebagai limiting reactant. Oke, jadi ini adalah limiting reaktannya, dan H2SO4 di sini itu semuanya habis bereaksi. Jadi 2,4 gramnya itu habis bereaksi semuanya. Oke, bisa ya? Jadi teman-teman cara gampangnya untuk cari limiting reactant itu seperti ini ya. Jadi pertama, kalau misalnya ada equation-nya itu teman-teman harus balancing dulu, harus balance. Karena nih untuk mencari limiting reaktannya adalah molnya dibagi dengan koefisiennya. Jadi sangat-sangat berguna, yaitu kita mengetahui berapa nilai molnya dan juga persamaan equation-nya itu udah balance. Oke, sedangkan yang ketiga, which reactant in excess, what mass of remaining reactant is left over. Oke, berarti di sini kalau yang C ya, yang ditanya itu adalah reaktan yang ekses. Oke, jika H2SO4 adalah limiting reactant, berarti semuanya habis bereaksi. Berarti udah tahu nih sekarang ya. Berarti yang ekses siapa? Nah, yang ekses itu adalah iron hydroxide-nya. Terus setelah kita udah tahu dia yang terbentuk, maksudnya yang ekses itu adalah yang ini, yang iron. Nah, di sini tanya berapa, what mass of remaining reactant is left over. Oke, berarti kita mau ditanya nih berapa yang sisa, kayak gitu. Kalau misalnya seperti ini, oke, ini kita lanjut ya ke slide berikutnya dulu untuk mengetahui kita berapa mass-nya dari ekses itu yang sisa.
Oke, kita buat di slide ini. Kita buat dulu nih tadi yang equation yang udah balance ya. Yaitu tadi 2 FeOH3 hydroxide ini. Oke, caranya seperti ini. Oke, wait. SO4 3 ditambah ini 6 H2O. Oke. Caranya nih. Ini kita buat M. M ini adalah mula-mula ya. Mol awal, terus mol yang bereaksi sama mol sisa. Yang mula-mula kan ini tadi molnya yang kita hitung adalah 0,0336. Sedangkan ini molnya adalah 0,0244. Oke, tadi kita udah tahu bahwa yang limiting reactant atau LR itu adalah yang sulfuric acid. Berarti yang excess adalah yang iron hydroxide. Oke, berarti ini yang bereaksinya, yang reaksinya juga sama, ya kan? 0,244, berarti dia semuanya habis. Sedangkan kalau reaktan, ini sekarang yang C ya. Oke, ini berarti reaktan di awal dia nggak ada. Oke, berarti nih, kita kan mau tahu nih berapa jumlah dari iron hydroxide yang excess, ya kan? Caranya kita harus tahu dulu nih, berapa mol dari iron hydroxide ini yang bereaksi, yang reaksinya itu berapa banyak, kayak gitu. Oke, caranya nih, kita menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, sangat-sangat penting kita balancing pertama sekali reaksinya. Jadi kan yang dicari adalah mol yang ini ya, berarti koefisien dari yang dicari, berarti koefisiennya 2, dibagi dengan, jadi untuk mencari mol yang lain, itu kita bandingkan ke limiting reactant. Jadi limiting reactant itu gunanya untuk itu ya, untuk perbandingan mol, untuk mencari mol yang lain. Berarti ini per 3, kita bandingin di sini, dikali dengan, ingat, mol yang kita kalikan itu adalah mol dari asam sulfatnya, mol dari sulfuric acidnya, bukan mol dari hasil bagi tadi, yaitu hasil bagi mol dengan koefisiennya, bukan. Itu hasil bagi mol dengan koefisiennya itu adalah untuk menentukan yang mana yang limiting reaktannya. Oke, ini berarti dikali 0,0244. Oke, berarti kita cari dulu nih berapa yang yang bereaksinya ya, karena kan yang dicari itu adalah yang sisanya berapa eksesnya. Berarti dikali 0,0244 ya kan, dibagi 3. Berarti ini adalah, kita buat bawah aja ya, 0,0162. Berarti yang sisanya ada berapa? Kita tinggal kurangin aja. 0,0336 dikurang minus ya, 0,0162. Nah, ini dia. 0,0174 mol. Berarti mol yang ekses itu sebanyak ini. Tetapi yang ditanya itu adalah bukan molnya, tetapi adalah massnya. Oke, teman-teman tadi ingat kan, untuk mencari mol itu sama dengan mass per molekul relatifnya, ya kan? Sedangkan kita cari massnya. Sekarang kita cari massnya. Berarti kali untuk mencari massnya, berarti sama dengan mol dikali dengan MR-nya, molekul relatifnya. Oke, berarti molnya adalah 0,0174 dikali tadi Fe itu, yang iron tadi, 106,85 ya, MR-nya ya. Oke. Berarti mass-nya itu adalah 0,0174 dikali 106,85. Oke, berarti ini ada sebanyak 1,859 gram. Ini yang ekses. Oke, teman-teman ingat nggak tadi? Awalnya itu nilainya mass-nya kan 3,6. Jadi 3,6 itu awalnya, sedangkan yang sisanya adalah 1,8, sehingga kalau kita lihat ya, ini sekitar setengahnya yang bereaksi kayak gitu. Jadi yang excess reactant adalah iron hydroxide dengan mass yang excess yaitu 1,89. Oke, bisa ya. Sedangkan yang D, yang D tadi kalau nggak salah yang dicari itu adalah calculate the mass of iron
trisulfate. Oke, jadi yang ditanya itu adalah berapa mass dari produk yang dihasilkan. Oke, jadi ini kan di awal dia nggak ada ya. Jadi untuk jawaban answer dari yang D ini itu juga masih berkaitan dengan ini. Oke, berarti untuk mencari mol yang ini sama seperti yang tadi ya, kita perbandingkan ke limiting reaktannya. Berarti ini molnya yang dicari berarti koefisien dari yang dicari yaitu 1. Koefisiennya ya 1 per limiting reaktannya tadi adalah sulfuric acid berarti 1/3 kita kali dengan molnya sulfuric acid yaitu 0,0244. Oke, berarti ini tadi berapa ya hasilnya? Oke, kita bagi deh 0,0244 dibagi dengan 3. Oke, yaitu 0,008 mol. Oke, kita kan suruh cari berapa massnya ya. Berarti sama dengan rumus yang ini. Berarti massnya itu sama dengan molnya dikali dengan molekul relatifnya. Berarti molnya 0,008 dikali dengan MR-nya itu adalah 400. Oke, berarti nilai dari produk yang dihasilkan itu adalah sekitar 3,2 gram. Oke, jadi mass produk yang akan dihasilkan yaitu iron trisulfate sebanyak 3,2 gram. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman bisa mengerti. Saya harap sih teman-teman bisa mengerti ya, walaupun penjelasannya itu pakai bahasa Indonesia, kayak gitu, soalnya itu pakai bahasa Inggris. Teman-teman bisa mengerti. Penjelasannya sih kadang dia beda-beda ya, tetapi intinya semua itu bakal sama. Tapi teman-teman cek ya, nanti yang digunakan itu berapa angka belakang koma, angka pentingnya yang akan digunakan, dan perhatikan juga yang mass relatif atomnya, karena itu dia beda-beda kayak gitu. Oke, demikian dulu untuk penjelasan kali ini. Please jangan lupa subscribe and share. Thank you. Bye bye.